Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Di sini saya Dendi Candastawan selaku host pertemuan kali ini. Puji Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita bisa dipertemukan kembali walau secara meeting online tersebut. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah datang rekan-rekan yang sangat hebat di sini. Baik, pertama saya akan perkenalkan moderator yaitu Miss Apilis Diana Sari dari SMK Yadika 13. Dan tidak lupa juga kita telah kedatangan narasumber yang hebat dan kece ini yang siap memberikan pemaparan materi yang sangat hebat sekali ini, yaitu Disya Syawalni, teman saya dari SMK Yadika 13. Baik, untuk memulai acara ini alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk susunan acara selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada moderator kita Miss Apilis Diana Sari. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Dendi selaku host webinar kali ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan pada pagi yang cerah ini untuk bergabung dalam virtual koordinator atau webinar webinar dengan bertemakan pentingnya berpikir positif. Oke. Perkenalkan, nama saya Aprilis Diana Sari selaku moderator pagi ini ya untuk acara ini. Kemudian akan menjabarkan sedikit tentang berpikir positif. Mungkin berpikir kritis sudah tidak asing lagi di telinga. Ya, seringkali kita melihat dan mendengar perintah ataupun ajakan untuk berpikir kritis. Tapi tahu nggak sih apa yang dimaksud berpikir kritis itu apa? Ya, apakah selama ini kita sudah berpikir kritis? Nah, daripada bingung, yuk kita simak penuturan langsung dari presenter kita bernama Disya Syawalni. Ya, kepada presenter kita dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Terima kasih kepada para hadirin, Bapak, ataupun Ibu Guru, dan untuk menghadiri ataupun bergabung dalam acara ini. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri ataupun pembicara mengenai melepas identitas positivity. Nah, alhamdulillahnya pada kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi pembicara dan pemateri mengenai pentingnya berpikir. Mungkin tapi banyak orang yang masih belum mengerti apa sih berpikir kritis. Nah, banyak banget bilang kalau berpikir kritis sama argumen merupakan dua hal yang berbeda. Lanjut ke materinya, saya ingin menjelaskan materi PowerPoint yang telah saya buat. Materi saya sudah kan moderator misalnya. Halo? Ya, maaf di-share diulangi tolong. Suaranya agak terputus-putus. Apakah materi presentasi saya sudah terlihat? Ya, sudah tampil tapi sebaiknya untuk full screen ya. Sudah terlihat. Ya, dipersilakan Disya.
Ini Oke. kita akan di sini kita akan membahas tentang pentingnya berpikir kritis. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin teman-teman yang hari ini bergabung sudah kenal ataupun sudah pernah ikut diskusi pada kemarin, itu mungkin banyak juga yang baru sekali mengikuti diskusi virtual hari ini. Baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Disha Syawani. Tanggal saya Bekasi 20 Desember 2002. Asal sekolah saya dari SMK Logika 13 Bandung. Saya kelas 12 dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saya mau ke rumah saya di Kampung Kalibaru, Kampung Selatan, Bekasi. Rumah Kampung untuk Indonesia itu seperti yang sudah tertera di layar, jadi yang mau berpikir, saya mau bentukan pikiran, mau silaturahmi ataupun mau sharing bisa banget untuk bersilaturahmi ke rumah ataupun lewat chat. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu berpikir kritis? Sebelum kita memahami apa itu berpikir kritis, ada baiknya kita menelaah ataupun kita mengartikan berpikir kritis itu dari satu kata. Berpikir kritis itu dibangun oleh dua kata. Yang pertama berpikir dan yang terakhir kritis. Berpikir adalah suatu aktivitas mental yang membantu memecahkan masalah, menentukan keputusan, serta memenuhi rasa penasaran ataupun keingintahuan. Sedangkan kritis adalah sifat yang tidak mudah lepas percaya dan bersifat tajam dalam penganalisaan ataupun penelitian. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara jernih dan beralasan mengenai informasi yang diterima untuk kemudian membuat penilaian atau keputusan mengenai suatu masalah. Jadi secara sederhananya berpikir kritis itu kemampuan berpikir seseorang dengan mengumpulkan informasi ataupun fakta-fakta terkait hal ataupun masalah itu yang sedang dihadapi sebelum membuat penilaian ataupun keputusan yang secara tergesa-gesa. Jadi ada baiknya kalau misalkan kita menghadapi suatu masalah, suatu isu, kita cari dulu informasinya, kita telah dulu, baru kita membuat dulu. Nah, lanjut. Kenapa kita perlu berpikir kritis? Di sini ada 3 hal kenapa kita perlu berpikir kritis. Yang pertama yaitu kemerdekaan, yang kedua percaya diri, dan yang terakhir adalah kemerdekaan di sini yaitu kita memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan kebebasan kepemilikan keputusan. Jadi karena kita punya banyak informasi, kita punya banyak fakta-fakta dan dari beberapa sumber, kita jadi mempunyai banyak referensi dalam berpikir. Jadi kita punya banyak bahan nih dalam berpikir, nggak itu aja. Jadi kita bebas berpikir dan kita bebas juga mempunyai kepemilikan keputusan. Nah, yang kedua, percaya diri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena kita mempunyai banyak referensi dari berbagai informasi, dari fakta-fakta, dan dari berbagai media, jadi kita percaya diri atas apa yang kita pikirkan, yang kita keluarkan, dan keputusan yang kita buat, karena kita bersikap seperti itu ataupun kita melakukan itu sesuai dengan fakta ataupun informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi kita berpikir ya karena ada alasannya dan alasan itu fakta. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari manipulasi media ataupun hoax. Kita sering banget jadi zaman apa tuh pakai itu kita salah satunya di WA ya, di WhatsApp. Sering banget kita bahkan orang-orang sekitar kita tuh dapat broadcast ataupun dapat berita-berita hoax tentang roboh lah, kupon McD lah, kuota Telkomsel,
speak up in bergerak gitu kan, itu salah satu ataupun contoh-contoh hoax kan yang kita ketemu di media sosial. Nah, kalau misalnya kita berpikir kritis, kita menelaah dulu dan kita mencari tahu benar enggaknya masalah itu, dan itu, jadi kita bisa terhindar dari manipulasi media ataupun hoax. Jadi kita menjadi sosok yang cerdas, tidak terlalu percaya tergesa-gesa sama suatu informasi. Nah, lanjut, ada unsur-unsur berpikir kritis. Jadi unsur-unsur berpikir kritis ini bisa dibilang juga sebagai indikator dalam berpikir kritis. Indikator menurut Ennis tahun 1996 dibagi menjadi 6 yang disingkat menjadi Frisco. Yang pertama focus, yang kedua reason, yang ketiga inference, yang keempat situation, yang kelima clarity, dan yang keenam overview. Jadi yang pertama fokus. Kenapa fokus? Karena seseorang yang sudah bisa menerapkan berpikir kritis bisa memperjelas pertanyaan ataupun isu masalah yang tersedia. Jadi dia bisa tahu nih kenapa ataupun pokok masalah apa yang jadi perbincangan dari isu ataupun masalah yang tengah dihadapi. Nah, yang kedua adalah reason. Reason yaitu mengetahui alasan-alasan kenapa masalah ataupun isu tersebut bisa muncul ataupun bisa timbul di sekitar kita. Jadi kita tahu alasannya apa, jadi sampai si masalah itu tuh timbul. Nah, yang ketiga ada inference. Inference adalah membuat kesimpulan mengenai alasan mengapa ada pihak pro dan kontra terhadap isu ataupun masalah tersebut. Jadi kita tuh bisa menarik kesimpulan dari informasi ataupun alasan-alasan tersebut kenapa kita kenapa masalah tersebut tuh ada pihak pro dan kontranya, ada yang setuju dan ada yang enggaknya. Nah, yang keempat ada situation. Situation itu memahami situasi dari masalah ataupun isu yang tengah kita hadapi, kemudian kita implementasikan dalam pikiran kita. Jadi kita membayangkan situasi dari masalah ataupun isu yang kita hadapi, kita bayangin, kita pahami dulu kayak gimana situasinya. Nah, yang keempat ada clarity. Clarity di sini yaitu menjelaskan arti ataupun berita-berita ataupun informasi yang masih rancu dan masih ambigu ataupun masih menimbulkan makna ganda. Jadi karena kita sudah paham situasinya, kita juga sudah mempunyai banyak-banyak informasi, kita juga mengetahui alasannya, kita jadi bisa menjelaskan benar atau enggaknya sih si berita ataupun informasi tersebut. Nah, yang terakhir ada overview. Overview di sini yaitu melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh atas keputusan ataupun opini yang dikeluarkan. Jadi overview ini seperti mereview proses-proses sebelumnya yang telah kita lakukan ataupun indikator-indikator sebelumnya yang telah kita lakukan. Jadi di sini kita tuh tahap sebelum mengeluarkan keputusan ataupun penilaian. Jadi kita memahami lagi, kita mereview lagi tentang masalah ataupun isu yang sedang kita hadapi, yang sudah kita kumpulkan informasinya dan alasan-alasannya. Nah, kemudian ada berpikir kritis adalah proses. Kenapa disebut seperti itu? Karena berpikir kritis melalui 6 proses. Yang pertama identifikasi, yang kedua observasi, yang ketiga analisis, keempat evaluasi, kelima refleksi, dan yang terakhir kesimpulan ataupun keputusan. Proses pertama yaitu identifikasi. Identifikasi itu jadi kita tuh mencari, menemukan, dan mengumpulkan informasi mengenai masalah atau isu yang tengah kita hadapi. Nah, setelah mengidentifikasi, kita lanjut ke observasi. Observasi itu kita merasakan, kita memahami masalah ataupun isu yang tengah kita hadapi. Nah, lanjutnya ada analisis. Analisis itu tuh
proses pemecahan suatu masalah yang tengah kita hadapi menjadi mudah dimengerti, menjadi lebih simpel, lebih bisa diterima sama banyak orang, lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat ada evaluasi. Evaluasi itu memberikan penilaian terhadap isu ataupun masalah tersebut. Jadi karena kita sudah mengumpulkan informasi, sudah bisa meneliti, sudah bisa memahami, nah saatnya kita melakukan penilaian baik atau buruknya si informasi ataupun si berita yang kita dapatkan. Nah, yang kelima ada refleksi. Refleksi yaitu kita tuh mengimplementasikan ataupun menerapkan informasi yang kita terima terhadap masalah tersebut. Jadi kita mencoba mengimplementasikan apa-apa informasi yang kita terima ataupun fakta-fakta yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dampak baik buruknya, baik itu benar atau enggaknya, baik itu valid atau enggaknya. Jadi kita coba kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir, tahap final, proses finalnya itu kesimpulan atau keputusan. Menentukan opini atau kesimpulan dari masalah tersebut. Jadi, ini tuh proses ataupun tujuan dari si berpikir kritis itu. Kalau misalkan kita sudah mempunyai banyak informasi, kita sudah mengetahui alasan, kita juga sudah memahami apa sih masalah ataupun isu yang sedang kita hadapi. Jadi kita bisa menerapkan ataupun mengeluarkan kesimpulan atau keputusan dengan mempertimbangkan benar atau tidaknya dan baik atau enggaknya di dampak kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini ada manfaat berpikir kritis. Di sini saya sudah merangkum 4 manfaat berpikir kritis. Yang pertama, mampu berpikir jernih dan rasional. Jadi karena kita sering baca buku, kita banyak informasi dan sumber-sumber bacaan lebih logis dan lebih jernih pikirannya. Jadi nggak langsung terburu-buru, tergesa-gesa untuk menerima suatu informasi. Jadi kita timbang-timbang dulu, kita pertimbangkan dulu gimana benar atau enggaknya, logis atau enggaknya. Nah, yang kedua itu ada tidak mudah terpengaruh dengan hoax atau manipulasi. Jadi karena kita sudah memiliki bekal ataupun informasi-informasi dan fakta-fakta di dalamnya, kita jadi cerdas dalam menghadapi hoax atau manipulasi. Jadi kita tidak mudah percaya sama si berita ataupun informasi-informasi yang baru kita terima. Nah, yang ketiga yaitu dapat beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan, masalah, ataupun keadaan yang baru. Jadi karena kita mempunyai wawasan yang luas, kita mempunyai pemikiran yang luas juga, serta informasi-informasi yang mendukung. Jadi apabila kita menghadapi suatu masalah ataupun lingkungan yang baru, kita jadi bisa cepat beradaptasi ataupun mudah beradaptasi. Yang terakhir ada keputusan, mas saya meningkatkan kreativitas dan pengembangan diri. Jadi karena kita sering baca buku, kita sering baca informasi, kita sering baca berita, kita sering mendengarkan fakta-fakta, jadi otomatis tingkat ataupun ide-ide pikiran kita tuh bermunculan, kita jadi lebih kreatif, kita jadi lebih dalam berkembang, jadi tingkat kreativitas itu meningkat dan pengembangan dirinya juga bagus. Sebentar. Belum itu ya.
Ya, oke, ada yang bisa dibantu, Disya? Bentar nih. Ada problem? Mohon maaf tadi ada sedikit. Ya, oke, mohon maaf virtual audience ada sedikit kendala dari presenter. Baik, oke, baik akan dilanjutkan setelah prepare kali ini. Oke, Disya, apakah sudah siap untuk menampilkan kembali? Oke, baik, bisa dilanjutkan ya. Setelah kita mendengarkan manfaat, kita sudah mendengarkan kenapa kita butuh berpikir kritis. Jadi kita ada rasa ketertarikan dalam memulai berpikir kritis. Nah, di sini saya sudah menuliskan bagaimana langkah-langkah awal untuk memulai berpikir kritis. Yang pertama ada objektif. Jadi kita harus bersikap objektif terhadap semua informasi. Kan tahap pertama dari berpikir kritis itu proses mengumpulkan informasi kan. Jadi kita kalau misalkan lagi ngumpulin informasi, kita lagi gali-gali informasi, jangan dulu kita beranggapan kalau informasi yang kita dapat itu aneh ataupun tidak sesuai dengan prinsip kita. Jadi ada baiknya kita tampung dulu, kita terima dulu. Nah, baru kita analisis faktor. Jadi, kita menganalisis faktor yang memengaruhi masalah. Kita sudah mengumpulkan informasi semua dengan bersikap objektif, lalu kita menganalisis faktor kenapa sih masalah ataupun isu tersebut bisa terjadi, ataupun masalah ataupun isu itu bisa kita hadapi, kenapa kita analisis faktornya ataupun alasan-alasannya kenapa. Nah, kemudian menyadari kondisi suatu masalah. Jadi kalau misalkan kita dihadapi sama suatu masalah ataupun isu-isu tertentu, jadinya kita harus sadar dulu, kita harus memahami kondisi dulu dari suatu masalah itu. Kemudian baru kita identifikasi argumen, mengidentifikasi informasi atau isu argumen. Jadi kan setiap masalah ataupun setiap isu pasti ada argumen yang pro dan kontra. Jadi ada baiknya kita telaah dulu, kita identifikasi dulu macam-macam argumen dari masalah ataupun isu tersebut. Kemudian kita mengevaluasi argumen. Jadi setelah kita mengidentifikasi argumen pro dan kontra, kita pahami juga nih kenapa kok lebih banyak yang pro atau lebih banyak yang kontraknya dari masalah ataupun isu tersebut. Nah, yang terakhir ada efek implementasi. Efek implementasi yaitu memperhatikan efek dari implementasi argumen. Jadi setiap kita dapat argumen, kita coba pahami dan kita implementasikan dalam kegiatan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Benar atau enggaknya, valid atau enggaknya, ataupun baik atau enggaknya kita implementasikan dulu nih di kehidupan sehari-hari kita ataupun di masalah-masalah atau isu yang sedang kita hadapi. Nah, tadi kan udah memulai langkah awal. Jadi kalau misalnya kita udah memulai langkah awal, ada baiknya kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi nggak cuma segitu-segitu aja, kita harus lebih lagi. Jadi nggak cepat puas gitu. Nah, di sini ada 4 cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, membaca dengan kritis. Kita kalau misalkan nyari informasi, kita tuh lebih sering ke internet, ke laman-laman Google. Biasanya kan kita searching di Google tuh. Nah, di Google tuh biasanya bentuknya dalam web ataupun dalam laman, nah berbentuk tulisan, otomatis kita harus membacanya kan. Nah, apabila kita mencari informasi dari buku, itu juga berbentuk tulisan, jadi kita harus membacanya. Nah, cara yang pertama yaitu membaca dengan kritis. Jadi sambil kita membaca, kita sambil memahami, kita sambil sortir juga, kita sambil pilih-pilih informasi-informasi yang sesuai ataupun yang mendukung masalah dari isu yang kita hadapi.
Yang kedua, meningkatkan daya analisis. Setelah kita mendapatkan informasi ataupun fakta-fakta, kita jadi harus menganalisis ataupun berusaha eh, memecahkan masalah atau isu yang sedang kita hadapi. Kalau misalkan kita ada masalah, kita analisis dulu sama sama informasi-informasi yang kita dapat. Nah, lanjutnya kita harus mengembangkan kemampuan observasi. Sebenarnya analisis dan observasi itu salah satu proses dalam berpikir kritis. Jadi, apabila kita sering berpikir kritis dalam suatu hal, otomatis daya analisis dan observasi kita bakalan meningkat, bakalan terus meningkat dan lebih bagus kinerjanya gitu. Lebih 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 bisa dipacu lagi daya analisis dan kemampuan observasinya. Dan yang terakhir ada meningkatkan rasa ingin tahu, refleksi, dan kemampuan bertanya. Jadi kalau misalkan kita ada masalah ataupun isu-isu tertentu, jangan langsung merasa puas dengan informasi yang kita dapatkan. Ada baiknya kita tuh mengumpulkan informasi dari berbagai segi, point of view. Jadi dari segi berbeda pandangan itu kita kumpulkan materinya, kita gali fakta-fakta tentang masalah ataupun isu tersebut. Jadi rasa ingin tahu kita tuh malah tambah besar gitu. Jadi kita nggak cepet puas sama apa yang kita dapat, sehingga kita bisa mempunyai banyak referensi dalam mengimplementasikan masalah ataupun isu dari berita-berita yang kita dapatkan. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan penyampaian materi, serta kesalahan dalam berbicara. Terima kasih yang telah bergabung dalam acara diskusi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Miss Lilian. Ya, oke. Baik, terima kasih Disha selaku presenter kita kali ini. Oke, sekarang kita kembali ke jadwal materi webinar kita. Oke, pertama tadi sudah disampaikan secara luas oleh presenter kita Disha Syawalni tentang manfaat berpikir kreatif, berpikir kreatif. Tadi ada beberapa yang saya ambil dari beberapa yang disampaikan. Itu manfaat berpikir kritis itu mampu berpikir jernih dan rasional, tidak mudah terpengaruh ya. Kemudian ada meningkatkan kemampuan, kemudian dan yang keempat atau meningkatkan kreativitas dan pengembangan diri. Kemudian adapun kenapa kita perlu berpikir kritis? Di sana itu bahwasanya berpikir kritis itu adalah merdeka, kemudian percaya diri dan cerdas. Oke, baik. Pada para virtual audience semua yang ada hadir ini, terima kasih. Baik, akan kita buka 3 pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa via chat atau via langsung speakernya dinyalakan. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti webinar ini dengan tertib. Tidak ada yang meng-on-kan atau unmute speaker. Nah, terima kasih. Baik, sekarang kita buka 3 pertanyaan untuk para virtual audience. Silakan baik via chat ataupun langsung. Silakan, dipersilakan untuk yang hadir. Oke, untuk Dendi,
diingatkan kembali untuk absensinya Dendi, bahwasanya nanti yang hadir ini akan mendapatkan absensi ya. Jadi jangan live dulu, akan kita share untuk absensi sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan webinar bersama kami. Oke, masih ditunggu untuk 3 pertanyaan saja. Bagi yang ingin bertanya tentang masalah untuk apa berpikir kritis ini, untuk acara webinar kali ini. Ya, dipersilakan. Yap, oke, sekarang kita ada masuk pertanyaan via chat itu dari Valen Satrio. Oke, pertanyaannya adalah apakah logis dan berpikir kritis mempunyai definisi yang sama atau berbeda? Nah, itu oke, dipersilakan untuk presenter Disya untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Valentina Satrio. Sebenarnya itu tuh pertanyaan yang sangat muncul dalam pikiran kita semua. Apakah sama definisi dari berpikir logis dan berpikir kritis? Sebenarnya kalau dari definisi yang berbeda ya. Satu, kita berpikir kritis otomatis kita berpikir logis juga, soalnya kita berpikir berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang benar ataupun valid adanya. Jadi kalau misalkan dibilang sama, sepertinya bisa disamakan ya, karena berpikir logis itu lebih ke kita saat menerima informasi tersebut tentang berpikir kritis, kita melalui beberapa proses tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, itu oke, itu jawaban yang singkat dan jelas ya untuk Valentino Satrio. Apakah sudah puas? Ya, saya rasa sudah puas ya. Terima kasih untuk presenter Disya yang sudah menjawab. Oke, terima kasih kata Valentino. Oke, sama-sama. Baik, akan dibuka 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan via chat atau langsung. Oke, ada yang masuk ini dari Din Grande. Din Grande dari SMK 13 atau dari luar nih? Dari SMK juga? Ya, oke, pertanyaannya adalah Din Grande. Ya, oke. Pertanyaannya adalah apakah berpikir kritis dapat menimbulkan dampak negatif? Oke, dipersilakan presenter Disya. Terima kasih kepada Dini Grande atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi, apakah berpikir kritis itu dapat menimbulkan dampak negatif? Jadi jawabannya itu tergantung kitanya ya, tergantung bagaimana perkembangan itu, bagaimana ucapan ataupun sikap kita. Jadi kalau misalkan kita bertanya ataupun kita berargumen dengan sopan, dengan kata yang baik, itu saya rasa gak bakal jadi dampak negatif. Kalau misalkan kita kata yang lembut, kita tegas tapi tidak menekan, menurut saya malah orang-orang tuh tidak keberatan dengan sikap berpikir kritis kita. Kalau misalkan kita berpikir katanya yang nggak sopan, terus terkesannya menggurui ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat, mungkin ada dampak-dampak negatif yang dapat kita rasakan seperti menjadi orang, dikecilkan, ataupun dikendahkan. Jadi lebih baik kalau misalkan berpikir kritis ataupun berargumen tentang suatu masalah menggunakan kata-kata ataupun berpikir. Ya, oke. Baik, itu dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh presenter kita, Disya. Oke, Din Grande, ya. Mudah-mudahan puas untuk jawabannya. Oke, dibuka 1 pertanyaan kembali, dipersilakan. Oke, ini dari Eko Fani Setiawan. Oke, dari siswa SMK YDK 13. Menurut Anda, apakah bagus berpikir kritis dalam mengambil suatu keputusan, baik mengambil keputusan secara langsung ataupun tidak langsung? Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya, Disya, dipersilakan. Terima kasih Eko atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
berpikir kritis itu sebenarnya hal yang kita butuhkan dalam mengatasi ataupun menghadapi kehidupan dari kita. Jadi setiap langkah awal ataupun kecil ada baiknya kita berpikir kritis dulu, kita menelaah dulu, kita cari informasi, jangan langsung tergesa-gesa dalam memutuskan ataupun mengeluarkan opini. Jadi kita kayak udah ada bekal ataupun udah informasi yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita memutuskan suatu masalah atau mengeluarkan opini, jadinya kita tidak tergesa-gesa dan dampak ke depannya itu lebih kita bisa prediksikan. Sedangkan kalau misalnya kita berpikir dengan tergesa-gesa, kita berpikir dengan terburu-buru dan tidak menelaah informasinya, jadinya kita tidak bisa memprediksikan dampak ke depannya buat kehidupan sehari-hari kita ataupun keputusan-keputusan kita. Jadi nggak bisa diprediksikan gitu. Ya, baik, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh presenter kita. Jawaban yang menarik bukan? Ya, menarik sekali. Oke, baik. 3 pertanyaan pun sudah dijawab ya. Materi pun sudah dijelaskan. Baik, kita kembali kepada presenter untuk menyimpulkan materi apa sih Disya yang bisa disimpulkan untuk para virtual audience. Silakan. Jadi pada zaman sekarang sih, kalau misalkan kita terima informasi, menerima berita atau menerima broadcast dari sosial media ataupun dari manapun, dari internet, kita jangan langsung percaya. Kita harus berpikir kritis, kita harus mengumpulkan informasi benar atau enggaknya. Kita juga harus mulai berpikir kritis dalam hal-hal kecil di hidup kita. Jadi jangan langsung tergesa-gesa, jangan langsung panik, jangan langsung terburu-buru dalam mengeluarkan opini atau mengeluarkan keputusan ataupun dalam bersikap. Jadi ada baiknya kita pahami dulu, kita kumpulkan dulu informasinya dan kita pahami kita harus bersikap kayak gimana, kita harus mengeluarkan opini seperti apa. Jadi kita bisa memprediksikan dampak kedepannya buat kita, buat teman-teman sekitar kita itu kayak gimana dan cara mengatasinya itu seperti apa, sehingga kita tuh dapat diterima ataupun kita dapat beradaptasi dengan masalah ataupun lingkungan yang baru yang akan kita hadapi, seperti itu. Ya, oke, itulah virtual audience sudah kesimpulan dari presenter kita bahwasanya berpikir kritis itu tidak harus tergesa-gesa. Jadi kalau kita menerima informasi tidak harus lantas kita harus menelannya mentah-mentah, bahasanya seperti itu. Oke, itulah mudah-mudahan materi kita kali ini ada bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk kali ini kita kembalikan kepada host Dendi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas moderator kita Miss April yang telah memandu acara ini hingga sampai akhir, dan juga terima kasih atas narasumber hebat kita Disya Syawalni yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan hebat ini. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan maaf atas kesalahan yang telah terjadi di meeting kali ini, yang sebaliknya manusia tidak pernah luput dalam kesalahan. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11.50 yang menunjukkan berakhirnya dari meet ini. Baiklah, untuk kali ini meet saya resmi tutup. Terima kasih atas partisipan yang sudah bergabung dalam meet ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para audiens virtual yang sudah datang join. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk host untuk di share link-link absensinya. Siap, Miss. Oke, ditunggu untuk yang sudah join, dipersilakan untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim oleh Rio Game atau Dendi ya.
Rio Game. Ya, Miss. Ya, dipersilakan untuk yang sudah datang boleh absen dan itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti webinar kami. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk yang lainnya tetap semangat. Oke, terima kasih. Thank you. Thank Assalamualaikum. you. Assalamualaikum.